العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Yang kami muliakan segenap para alim ulama, seluruh tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi ini kita diberikan nikmat oleh Allah untuk sholat berjamaah dan juga melaksanakan kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang mengaku beragama Islam, baik itu pria maupun wanita, semenjak dia berada di buayan sampai dia meninggal dunia. Hadirin, untuk memberikan sugesti kepada kita agar kita senang menuntut ilmu, Rasulullah memberikan sugesti julusukan, duduknya engkau, duduknya kita di masjid ini, kata Rasulullah, sa'atan, selama 7 menit. Khairun, pahalanya lebih besar daripada orang sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Itu baru pahala duduk. Wa nazruka ila wajhil alim khairun min an tasaddaqta bi alfin farasin fi sabilillah. Engkau duduk kemudian melihat, memperhatikan siapa yang berceramah, pahalanya lebih besar daripada engkau bersedekah sebanyak 1000 kuda di jalan Allah. Kuda di zaman Rasulullah adalah kendaraan paling mahal. Andai kata Rasulullah hidup di zaman sekarang ini, mungkin redaksinya akan dirubah oleh Rasulullah. Hadirin, sekarang ini kendaraan paling mahal adalah mobil Lamborghini, harganya 20 miliar. Andai kata Rasulullah hidup di zaman sekarang ini, tentu redaksinya akan dikatakan oleh Rasulullah, wa nazruka ila wajhil alim. Engkau lihat, engkau perhatikan orang-orang yang memberikan tausiah, orang-orang yang memberikan ceramah, maka pahalanya sama seperti engkau bersedekah seharga 1000 mobil Lamborghini. Lalu juga Rasulullah memberikan sabda, wassalamuka 'alal 'alim. Setelah mendengarkan ceramah, engkau bersalaman dengan para ustaz. Hadirin, salamnya kita ini dinilai oleh Allah khairun min ibadati alfi sanatin. Bersalaman kita dengan guru-guru, bersalaman dengan mubaligh, bersalaman dengan ustazah, pahalanya sama seperti beribadah selama 1000 tahun. Subhanallah,
Begitu besar pahalanya kita mendengarkan tausiah, karena barometer ibadah kita adalah ilmu. Faqihun wahidun mutawarri'un, orang yang berilmu, ilmu sholat dia bisa, ilmu puasa dia mampu, ilmu haji pun bisa dia dapatkan. Orang Islam yang seperti ini, hadirin, di mata iblis dia lebih berharga, lebih ditakuti daripada orang-orang bodoh yang berjumlah 1000 orang, tapi mereka tidak mengerti tentang apa yang mereka laksanakan. Itulah hadirin sugesti dari Rasulullah agar kita mau mendengarkan ceramah, agar kita mau membentuk acara-acara dakwah. Maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya Allah ya Rabb, selama bulan Ramadan ini Indonesia aman. Tidak ada musibah, tidak ada bencana yang berarti. Kenapa hadirin? Karena maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan bencana, musibah, banjir, tanah longsor, kebakaran, gempa bumi yang menghancurkan manusia, tidak akan dikirim oleh Allah. Kenapa? Wa anta fihim, karena kamu ada di tengah-tengah mereka. Kamu ini siapa? Para jamaah yang membentuk acara-acara dakwah, para ustaz yang memberikan acara dakwah ini merupakan pilar-pilar musibah dan benteng-benteng bencana. Hadirin coba lihat, nanti setelah kita sholat hari raya Idul Fitri, bencana musibah akan datang lagi silih berganti. Kenapa? Karena di bulan Syawal nanti orang-orang Indonesia sudah kembali kepada habitatnya. Yang tadi berbuat dosa kembali. Yang tadi berzina kembali. Ini yang membuat Allah murka dan marah kepada kita bangsa Indonesia. Untuk itu kita bersyukur selama bulan Ramadan Indonesia aman, makmur, damai dan sejahtera. Kenapa? Maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab, Allah tidak akan menurunkan bencana selagi dakwah ditegakkan di tengah-tengah perkampungan mereka. Hadirin, alhamdulillah kita di Sumatera Barat ini malam diadakan dakwah, subuh diadakan dakwah, waktu zuhur pun juga demikian. Mudah-mudahan ini berlanjut, karena ini merupakan pilar-pilar musibah dan ini merupakan benteng-benteng bencana, dan inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala tersenyum kepada kita bangsa Indonesia. Hadirin, semalam kita sudah membahas tentang sabda Rasulullah. Hari ini kita akan lanjutkan supaya kita lebih yakin. Semalam kita sudah berbicara tentang salah satu hadis Rasulullah yang sudah banyak diamalkan oleh orang-orang, yang mana hadis tersebut berbunyi al-hujjaj wal ummar wafdullah. Orang-orang Islam yang mempunyai iman yang cukup dalam, mereka mau memenuhi panggilan khusus dan panggilan sayang dari Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin, perlu diketahui, selagi kita masih di alam kandungan, Nabi Ibrahim sudah berdoa, ya Allah, berikan kemudahan kepada seluruh umat Nabi Muhammad untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Setelah kita terlahir ke alam dunia, Rasulullah berikan sugesti, Rasulullah berikan rangsangan-rangsangan agar kita mau pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Karena apa hadirin? Waftullah. Ketika kita pergi ke Mekah Al-Mukarramah, kita akan masuk ke dalam surga. Apa itu surga, Ustaz? Ciri-ciri penduduk surga, walahum fiha ma yad'un. Orang-orang yang masuk ke dalam surga, dia berkata apa saja, dia ngomong apa saja, dia menghayalkan apa saja, akan datang dengan sendirinya. Hadirin, nanti kalau seandainya kita masuk ke dalam surga ingin durian, maka durian itu akan datang dengan sendirinya. Buahnya ke bawah, akarnya ke atas. Setelah kita makan, setelah kita nikmati, buahnya beserta akarnya dan sampah-sampahnya hilang dengan sendirinya. Nanti hadirin, ketika kita pergi ke Mekah Al-Mukarramah, walahum fiha ma yad'un. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang terdetik dalam ilusi dan hayalan kita, semua akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ketika kami tawaf, berkeliling dan berjalan, di akhir tawaf merasakan haus. Dalam hati, ya Allah, haus. Baru terdetik kata haus, hadirin, datang orang berkeliling di sekitar Ka'bah menawarkan air Zam-Zam. Zam-Zam majan, Zam-Zam majan. Air Zam-Zam nih gratis, gratis, gratis. Hadirin, suatu ketika kami pulang umroh. Waktu itu menunjukkan sekitar jam 3. Lalu istirahatlah sebentar di aula Masjidil Haram. Dalam hati, kalau seandainya pulang ke hotel, maka sholat asar berjamaah akan tertinggal. Sebab hadirin, pahala sholat berjamaah di Masjidil Haram 1 kali sama dengan 1000 kali kita sholat di Masjid Jami Birowo. Begitu besar manfaatnya ketika kita beribadah di Mekah Al-Mukarramah. Akhirnya hati ini berbicara, bagaimana ya? Sementara perut ini lapar, harus pulang ke hotel untuk makan. Hadirin, kata-kata ini hanya kita yang merasakan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mewujudkan walahum fiha ma yad'un. Apa saja yang terdetik dalam ilusimu, dalam perasaanmu, akan dibantu, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di samping kita duduk ada orang yang sedang menikmati roti Arab. Roti Arab itu sungguh sangat besar. Mungkin kalau bahasa kita sekarang ini saganan katidiam, atau juga mungkin sebesar pinggan. Lalu roti yang begitu besar dipotong menjadi 2 bagian dan diantarkan kepada kita yang sedang duduk. Padahal kita tidak minta. Tapi di saat itu kita berbicara, ya Allah, kalau saya pulang tidak bisa sholat berjamaah,
Tapi kalau tidak pulang perut lapar. Nah, perut lapar inilah yang dibantu oleh Allah. Di samping kita ada orang yang mengantarkan makanan. Wa inda'u ujib, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Mekah Al-Mukarramah itu betul-betul surga. Betul-betul surga. Walau fiha ma yad'un. Kamu minta apa? Kamu mohon apa? Kamu hajat apa? Semua akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, semalam kita sudah berbicara Bapak Mukhtar yang kakinya patah usia 56 tahun karena dia pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Kakinya disembuhkan oleh Allah. Yang kedua, kita juga sudah berbicara ada seorang jemaah yang penyakitnya sungguh amat sangat mematikan, penyakit muntah darah, muntah darah, muntah darah. Dengan pergi ke Mekah Al-Mukarramah, penyakit muntah darahnya disembuhkan oleh Allah. Dan yang ketiga, kita juga sudah berbicara ada anak muda yang nyeleneh, punya uang 22 juta, ingin membangun ruko seharga 2,5 miliar. Ketika dia berdoa di Mekah Al-Mukarramah, berdoa di Raudhah, segala permintaannya diijabah oleh Allah. Yang keempat, hadirin, ada jemaah Bukit Tinggi, namanya Bapak Mukhlis. Bapak Mukhlis ini seorang tukang bangunan. Tapi suatu saat dia mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Bapak Mukhlis ini hanya satu permintaan di Mekah Al-Mukarramah. Ya Allah ya Rabb, saya sudah berada di Mekah Al-Mukarramah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah, jangan jadikan ziarah saya ini menemukan Engkau ya Allah ziarah yang terakhir. Hadirin, semenjak Bapak Mukhlis ini berdoa seperti itu, sampai sekarang ini, walaupun dia tukang bangunan, walaupun dia seorang pekerja kasar, permintaannya ya Allah, jangan jadikan ini ziarah saya yang terakhir ya Allah. Doanya diterima dan diijabah oleh Allah. Sampai sekarang ini Bapak Mukhlis sudah pergi ke Mekah Al-Mukarramah sebanyak 22 kali. Hadirin, untuk meyakinkan kita, kami akan ceritakan terakhir. Ada orang Bogor, dia pergi ke Mekah Al-Mukarramah bersama suami istri. Pada tahun 80-an tidak ada aturan orang yang sedang hamil untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah, belum ada aturan. Hadirin, sesampainya dia di Mekah Al-Mukarramah, istrinya berbicara, "Abah, abdi kapingin rambutan. Suamiku, aku lagi ngidam rambutan." "Apa? Kamu ngidam?" "Betul." Suaminya ini bingung dan sedikit marah kepada istrinya. "Dek, di dieu taya rambutanna, di dieu tanana loba, di dieu tayu ontana loba." "Istriku, ya Allah ya Rabb, kamu ini minta apa sih?" "Ini Mekah Al-Mukarramah, yang bisa tumbuh di sini hanya korma. Tanahnya keras,
pasir, tidak ada rambutan, tidak ada durian. Kemana saya mau cari rambutan di sini? Istrinya bilang, "Abah, ini bukan permintaan saya, Abah, tapi permintaan ini sejabang bayi kita." Suaminya ini bingung, hadirin. Di Mekah Al-Mukarramah istrinya minta rambutan atau ngidam rambutan. Kalau tidak dituruti, anaknya akan lahir cacat. Itu akan lahirnya tuh bahasa apa tuh? Liwat JJJ itu apa bahasa? Apa tuh Pak? Hah? Yo, ngeces yo. Tadi JJJ jual. Ya Allah ya Rob, ini bagaimana? Ternyata istri saya sedang ngidam ya. Namun hadirin, ketika orang ini mengetahui sabda Rasulullah ini al-hujjaj wal ummah wahdullah, orang yang pergi ke Mekah Al-Mukarramah, orang yang berada di Mekah Al-Mukarramah, segala doa pasti dijawab, segala permohonan pasti dikabulkan. Akhirnya dia malam hari berdoa, "Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ini Mekah Al-Mukarramah ya Allah, istri saya minta rambutan ya Allah. Tolong ya Allah, Rasulullah telah bersumpah, Nabi Muhammad telah berjanji, segala doa tidak akan ditolak, segala permintaan pasti direalisasikan. Tolong ya Allah, kasih saya rambutan." Hadirin, kemudian orang ini tidur. Di dalam tidur dia bermimpi. Mimpinya adalah bawa ember, kemudian masukkan ke dalam sumur air Zam-Zam. Setelah dia masukkan ke dalam sumur air Zam-Zam, diangkatlah ember tersebut seperti janji Allah, seperti sumpah Rasulullah, segala permintaan akan diijabah oleh Allah. Dari ember itu yang seharusnya berisi air, tetapi berisi 3 macam rambutan. Rambutan Aceh, rambutan Bogor, dan rambutan Palembang. Subhanallah, Allah itu maha kaya, Allah itu maha pengatur. Hadirin, sebagai ulasan yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan panggilan sayang di 3 tempat. Yang pertama, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yang dipanggil sholat, yang dipanggil masuk surga adalah hamba-hamba yang disayang oleh Allah. Pagi ini seluruh jemaah ini adalah jemaah pilihan. Tidak semua orang Islam terpanggil dengan kata-kata hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Alhamdulillah, kita sudah berada di dalam panggilan sayang yang pertama. Panggilan sayang yang kedua adalah wa atimul hajja wal umrata lillah. Wahai hamba-hambaku, ini Mekah Al-Mukarramah, ini Madinah Al-Munawwarah sebagai contoh, sebagai taman mininya surga. Datanglah ke Mekah, pergilah ke Mekah, permintaan kamu akan aku kabulkan. Ini panggilan sayang yang kedua. Panggilan sayang yang ketiga adalah hadirin, Allah menginginkan kita-kita ini semuanya masuk ke dalam surga. Allah menginginkan seluruh hadirin ini masuk ke dalam surga. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, wahai
hamba-hambaku yang sudah sholat, wahai hamba-hambaku yang sudah pergi ke Mekah Al-Mukarramah, kemarilah menghadap kepadaku, kembalilah datang kepadaku dengan berbagai macam berkah, berbagai macam nikmat yang akan aku berikan kepada engkau. Kita akan dipanggil oleh Allah dengan husnul khatimah, dan balasannya tidak lain adalah surga. Nah, hari ini hadirin sama-sama kita melatih diri kita, mendidik diri kita. Saya ini sudah dipanggil oleh Allah. Saya ini sudah dipanggil oleh Rasulullah. Saya ini dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Sekarang bagaimana caranya agar kita mau memenuhi panggilan ini? Dan kita hadirin jangan tergoda dengan rayuan iblis dan syaitan. Iblis akan berkata kepada kita, kalau mau ke Mekah nanti aja dulu, nanti selesaikan anakmu sekolah. Kalau dia udah tamat sekolah, kamu ke Mekah. Oh, anakmu kan belum kawin, anakmu belum nikah. Kalau mau ke Mekah, pergilah dulu, selesaikan anak kamu kuliah, selesaikan dia itu nikah. Ini adalah iblis yang memberikan instruksi, iblis yang memberikan bisikan kepada kita. Di akhir hadis ini hadirin, Rasulullah memberikan jaminan wa in adfa'u fi alaihi. Allah tahu, Rasulullah mengerti bahwasanya seorang muslim yang terberat bagi dia adalah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Tapi hadirin, di sini Allah memberikan jaminan wa in adfa'u fi alaihi. Berapa yang kamu bayar, semua itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, maaf karena keterbatasan waktu, kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan seluruh jemaah ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada jemaah, ada yang mau fotokopi kemudian dibagikan kepada para jemaah. Siapa nih yang menjadi sponsor? Fotokopi 20.000